Hai semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kenalin, nama aku Devi. Buat kalian yang baru pertama kali kenal sama aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan tentang budgeting. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang, dibilang baru juga enggak sih, tapi hal yang aku suka banget. Mungkin kalian juga udah beberapa kali pernah denger di video aku, yaitu adalah tentang frugal living. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mungkin dengar tentang frugal living, cocok banget dengerin video aku hari ini, karena mungkin kalian juga bertanya-tanya apa sih sebenarnya atau bedanya antara frugal living dan minimalism. Dan saat ini frugal living juga bisa disebut sebagai salah satu jenis dari minimalism. Jadi sebenarnya aku juga bingung kalau ditanya kayak terus bedanya apa dong frugal living sama minimalism. Aku juga nggak tahu. Terus tujuan video ini apa? Hari ini aku akan jelasin kayak dari sisi pandang masing-masing tersebut. Misalnya dari frugal living dan dari minimalism. Karena kalau misalnya kita cuma bedain dari segi arti, menurut aku kayak ya beda-beda tipis doang gitu dan jadi bingung. Tapi kalau kita lihat dari berbagai macam sisi, nanti kalian bisa lihat dan nilai apa perbedaannya. Karena aku juga baru sadar setelah aku membedakan ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Sebenarnya kalau misalnya kayak mau dibilang frugal artinya apa? Kalau misalnya kita ketik di Google frugal itu artinya sesimpel hemat. Jadi ya hemat sebenarnya bisa kita artikan macam-macam ya, hemat waktu, hemat tenaga, tapi di sini lebih ke arah hemat uang. Terus kalau dari minimalism apa? Kalau buat aku sendiri minimalism itu adalah simpler life dalam segi apapun, dalam segi barang-barang, dalam segi kita ngerjain sesuatu dan lain sebagainya. Itu menurut aku. Menurut pendapat kalian apa? Bisa beda-beda, bisa taruh di kolom komentar apa frugal living menurut kalian dan apa minimalism kalian sendiri. Jadi sisi pertama yang perlu kita lihat adalah goalnya atau tujuan dari masing-masing gaya hidup ini. Frugal living itu tujuannya apa sih? Kalau si frugal living ini dia tujuan akhirnya itu adalah FIRE, dimana FIRE ini adalah singkatan dari freedom dimana FIRE ini adalah singkatan dari Financial Independence, Retire Early. Oh my god, aku suka kata-kata itu. Karena jujur, itu adalah goal aku di masa depan. Jadi aku jelasin ya, at least ini yang tujuan atau goal aku sendiri. Financial Independence menurut aku adalah saat aku mau beli sesuatu atau memiliki sesuatu tanpa perlu lihat harga. Simple kan? Kalau sekarang masih jauh banget dari sana, karena sekarang kayak misalnya suka suatu barang, ya aku akan lihat harganya dulu. Kalau harganya nggak memungkinkan ya aku mikir lagi, nggak perlu maksa. Terus kalau misalnya untuk retire early atau pensiun dini, itu artinya bisa beda-beda juga. Tapi pensiun dini buat aku itu artinya adalah dimana aku bisa kerja semau aku. Kalau aku mau kerjanya jam berapa, mau kerja di mana, mau kerja kapan, dan bagaimana caranya itu terserah aku. Bukan aku nggak bekerja, tapi aku bisa kerja semauku. Jadi bukannya aku kayak nggak mau kerja sama sekali, cuman kayak tidur-tiduran di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Enggak, karena aku juga akan bosen dan bisa stres. Dan kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain itu tuh bikin kita cepet pikun. Jadi ayo bangun yang lagi selonjor-selonjoran di rumah, bangun. Kita adalah tim anti leleye. Terus minimalism apa? Dia tujuan atau goalnya itu adalah fast. Pakai T, fast. Dimana FAST ini adalah singkatan dari freedom, energy, space, dan time. Kalau misalnya kalian lihat di goal-goal ini adalah goal yang gak bisa diukur. Kalau tadi di frugal living, itu adalah goal yang bisa diukur. Dalam arti ukurannya apa? Uang, ya gak sih? Tapi kalau misalnya di dalam minimalism, ini ukurannya gak ada. Gimana cara kita ngukur kebebasan, freedom, terus energi? Iya, bukan hitungan energi joule juga, dalam fisika emang ada hitungannya energi itu joule, tapi bukan itu maksudnya. Jadi di sini aja kita udah bisa lihat perbedaan dasarnya, bahwa yang satu ini memperhitungkan uang dan yang satu ini adalah suatu hal yang standar dan hitungannya itu nggak bisa diukur. Berbeda untuk setiap orang. Terus perbedaan yang kedua adalah just in case items. Aku sebagai seorang minimalis, just in case item itu adalah sesuatu yang
menakutkan untuk aku, karena biasa dari just in case item itu adalah sumber clutter, barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh tapi pikiran kita membuat kita merasa kita butuh barang tersebut dan akhirnya kita simpan. Itu untuk minimalism. Tapi untuk frugal living, mereka memandang just in case item nggak kayak gitu. Mereka memandangnya adalah gue akan simpan barang ini karena apa? Gue nggak mau ngeluarin uang tiba-tiba kalau sesuatu gue butuh barang ini. Kadang kalau misalnya kita beli suatu barang secara tiba-tiba, itu kan kita nggak bisa mikir ya kayak mana yang lebih murah, mana yang lebih bagus, kita nggak bisa compare. Jadi akhirnya kita ngeluarin uang yang mungkin sebenarnya lebih besar dari yang seharusnya kita keluarin. Terus perbedaan yang selanjutnya adalah jelas-jelas dalam hal belanja. Kalau untuk frugal living, belanja itu lebih ke arah hemat, nggak mentingin value, nggak mentingin kualitas, yang penting adalah hemat. Gimana kita bisa dapat best deal dari barang yang kita pengen. Makanya biasanya orang-orang yang mengadaptasi gaya hidup frugal living ini, kalau mereka belanja untuk groceries ya, belanja ke pasar dan supermarket, mereka bisa beli dalam bulk atau grosiran yang besar langsung. Karena apa? Karena kan kalian tahu juga bahwa kalau misalnya kita beli lebih banyak, biasanya harganya lebih murah. Jadi mereka tuh biasanya ada nyetok, karena pikirannya adalah kalau beli banyak kita bisa dapat potongan harga. Beda sama minimalism. Kalau minimalism kita lebih mikir untuk what is needed. Jadi apa yang kita perlukan tanpa memikirkan berapa banyaknya. Jadi misalnya aja kita pergi ke toko buku, terus misalnya ada deal kalau misalnya kita beli pulpen, beli 2 gratis 1. Kalau frugal living tentu akan ambil beli 2 gratis 1. Tapi kalau dari orang minimalis, kita akan mikirnya ya gue cuma butuh 1 pulpen. Walaupun beli 2 akan lebih murah, tapi gue nggak butuh 3 pulpen. Jadi kita akan tetap beli 1. Jadi itu ya, beda banget kan cara berpikirnya. Hasilnya tuh tindakan kita berbeda. Orang yang menganut gaya hidup frugal living dan juga yang menganut gaya hidup minimalis. Jadi bisa dibilang kalau misalnya orang dengan frugal living, dia mikirnya cost efficiency atau dari harganya. Tapi kalau orang minimalis, dia memikirkan dari space efisiensi atau memikirkan tempatnya. Kalau gue beli 3 pulpen, emang mau dipakai buat apa? Mau ditaruh di mana pulpen-pulpen ini? Terus ini adalah perbedaan yang terakhir, yaitu adalah quality. Jadi bukan berarti orang yang mengadaptasi gaya hidup frugal living benar-benar mengesampingkan quality. Aku nggak bilang gitu, tapi biasanya mereka itu lebih mikir gimana caranya gue bisa membeli dengan harga lebih murah. Contoh, ya udah thrifting aja, karena dengan thrifting gue bisa dapat barang brand tertentu, brand yang bagus, tapi harganya sudah jauh lebih murah karena ini adalah barang second hand. Tapi kalau misalnya minimalism, bisa thrifting, tapi kebanyakan mungkin kita ada yang lebih milih untuk udah deh nabung aja dulu supaya emang benar-benar bisa dapetin barang yang kita udah pengen banget. Jadi kita benar-benar lebih mikirin quality over quantity. Nah terus kalau ditanya, jadi intinya gimana dong Kak? Bedanya apa? Bedanya ya tadi dari goalnya. Makanya tadi di awal aku langsung jelasin goal dari keduanya, dimana si frugal living itu tujuannya fire dan kalau minimalism tujuannya adalah fast. Di situ kita bisa lihat bahwa goal mereka itu berbeda sehingga menyebabkan actionnya juga berbeda atau tindakan yang dilakukan sehari-hari itu berbeda. Terus kakak yang mana? Aku seperti yang aku bilang di videoku tentang jenis-jenis minimalism. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa klik, akan aku taruh linknya di sini. Kalian bisa tonton, di situ aku jelasin tentang jenis-jenis minimalism. Dan salah satu jenis minimalism yang sekarang ada itu adalah frugal minimalist, dimana dia menganut gaya hidup minimalism dan juga mengadaptasi si frugal living. Dan aku adalah salah satunya. Jadi emang banyak pertimbangannya sebelum aku membeli barang, baik itu dari segi quality, baik itu dari segi keperluan, tapi aku juga mementingkan segi harganya karena tujuanku juga untuk ada financial independence. Jadi ya gitu, aku gak bisa belanja sesuka-suka hatiku juga karena aku mikirin financial goal aku. Jadi begitulah kira-kira frugal living dan minimalism. Sebenarnya aku suka banget bahas tentang frugal living ini, makanya kalian bisa temuin di channelku banyak banget video tentang budgeting ataupun saving hacks, saving tips dan lain sebagainya, karena emang aku suka tentang si frugal living ini dan aku mix dengan gaya hidup minimalis yang juga aku adaptasi. Jadi gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka sama video tentang frugal living ini, mungkin aku bisa bikin lagi tentang frugal living. Mungkin aku juga akan buat
playlist baru tentang frugal living, tapi kasih di kolom komentar kalian mau bahas yang tentang apa dari frugal living. Apa misalnya mau lebih tahu lagi tentang frugal living atau tips-tips hidup ala frugal living dan lain sebagainya. Jadi segitu aja videoku hari ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terinspirasi dengan videoku hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like kalian, dan buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya because that is nice things to do for a content creator. Oh ya, satu lagi sebelum kita berpisah, seperti yang waktu itu aku bilang tentang grup, dan aku juga udah tanya di community tab-nya YouTube sama kalian gimana tentang grup, dan ternyata pada mau. Jadi aku akan buat grup untuk kalian semua. Jadi kita bisa sama-sama diskusi, sharing, berbagi pengalaman, tanya jawab di situ. Dan akhirnya aku putusin untuk buat di Telegram karena kalau mau buat di platform lain itu jumlahnya tuh terbatas dan lebih sedikit daripada kalau kita buat di Telegram. Jadi kan sayang kalau misalnya orang cuma sedikit, nanti kita ilmunya juga sedikit. Jadi biar makin rame, biar makin banyak ilmu yang bisa saling kita tukar di dalam grup tersebut. Nanti akan aku taruh link Telegramnya buat kalian yang mau join. Bisa kalian langsung klik di kolom deskripsi di bawah. Kalau gitu segitu aja video hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.